Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai semua aktivitas kita, mari bersama-sama kita bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang kita jalani, yang kita rasakan, kita memuji Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat bangun hari ini. Kami mendapatkan kehidupan. Kami memiliki kerinduan untuk terus bersekutu, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari Yehezkiel 34 ayat 27. Yehezkiel 34 ayat yang ke-27. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yehezkiel 34 ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayat yang ke-27. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehezkiel ini hendak menceritakan bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam pembuangan. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kembali sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong, yang memulihkan keadaan kita dari berbagai penderitaan yang kita hadapi. Itu yang disampaikan Yehezkiel 34 ayat 27 ini. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan umat Israel kembali dan memberikan hujan berkat Tuhan bagi umatnya, yang Dia sampaikan dengan mengatakan bahwa pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Setiap orang yang tetap mengandalkan Tuhan, bekerja sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya, bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Yehezkiel juga mengatakan mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Sangat jelas sekali bagaimana Tuhan memulihkan keadaan umatnya, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan dalam kehidupan setiap bangsa, umat pilihan Tuhan. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka. Jelas sekali ya bagaimana Tuhan hendak menolong, membebaskan umatnya dari penderitaan. Kayu kuk, ya, kayu kuk yang disampaikan dalam ayat yang ke-27. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita pada saat ini mungkin ada berbagai masalah, pergumulan hidup, penderitaan yang sedang kita hadapi. Ya, ingat apa yang Tuhan janjikan. Janji pemulihan. Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada berbagai pergumulan hidup yang kita rasakan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tetap datang memohon kekuatan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan menguatkan kita dalam menghadapinya. Tuhan menuntun kita, memberikan kita kedamaian, memberikan kita kesejahteraan, memampukan kita menghadapi setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah tinggal diam, mau mendengarkan seruan doa kita, permohonan kita, dan memulihkan keadaan kita. Saudaraku, mungkin saja kita sedang dalam keadaan sakit atau pergumulan yang berat di tengah-tengah keluarga yang sedang kita hadapi. Satu hal yang tetap penting kita lakukan, andalkanlah Tuhan. Datanglah berseru kepada Tuhan, hadapi semua pergumulan kita dengan tetap mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tetap ada, Tuhan memperhatikan kita, dan Allah juga adalah Allah yang turut merasakan penderitaan yang kita rasakan, menguatkan kita, dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudari, dalam hidup kita, saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, memulihkan keadaan kita. Mari menaikkan pujian kita, kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kebaikan-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Di tengah berbagai pergumulan, penderitaan yang kami rasakan, kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan mujizat, menguatkan kami,
meneguhkan kami menjalani hidup kami meski banyak tantangan yang kami hadapi. Saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit, pemulihan dari sakit, ya Tuhan, hari ini anak-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan, iting kami, iting Mikael akan menjalani operasi. Kuatkan, teguhkan dia. Kami percaya dalam kuasa-Mu dapat berjalan dengan baik. Iting Mikael sehat, pulih sempurna kesehatannya dalam Tuhan. Berikan ketenangan hati, berkati tim medis, perawat dokter semua. Kami mendoakan kami Kak Delvita Sibuaya, kaki kirinya juga dalam kuasa mujizat boleh pulih sempurna. Itu pengharapan kami. Kami mendoakan yang kami kasih pemilik pemulihan kesehatan Ciram, pemulihan kesehatan semua keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, pulihkan keadaan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kami percaya yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang bersuka cita tetap rendah hati bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Tuhan berkati, mampukan kami bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di situ Lusada Bekasi, Tuhan kuatkan, satukan, teguhkan, tetap setia melayani Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di sektor Narogong, Rawalumbu, Bojong 1, Bojong 2. Kami percaya dalam kuasa Tuhan boleh menjalani hidup dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Anak-anak kami masa depannya kami percayakan dalam tangan Tuhan. Yang sedang studi boleh menjalani studinya dengan baik. Anak kami Alvin yang akan ujian skripsi hari ini, Tuhan mampukan juga menjalaninya dengan baik dalam kuasa Tuhan. Yang sudah bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, bertemu pekerjaan yang sesuai dengan kehendak. Untuk yang mencari teman hidup boleh bertemu teman hidup yang percaya kepada Tuhan. Pelayanan Tuhan di gereja-gereja dimanapun, demikian juga di situ Lusada dapat dijalankan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hidup kami hari ini. Tuhan pimpin, mampukan kami menjalaninya dalam kuasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidup kita. Ya, tetaplah andalkan Tuhan dan imani bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita, menguatkan, meneguhkan kita. Dan ketika beraktivitas hari ini dalam setiap pekerjaan, pelayanan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati